Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik. Soal kali ini spesifik pada soal yang berkaitan dengan pecahan. Di sana ada persen, ada pecahan desimal dan pecahan biasa. Nah, soal kali ini ada sedikit lebih unik. Soalnya adalah 999% dari 0,654, 654 dan seterusnya adalah berapa? Nah, ini kalau kita lihat angkanya pasti kita sudah mumet duluan. Padahal sebenarnya soal ini sangat mudah ya. Nah, secara matematis saya bisa tuliskan seperti ini. 999% ya. Kata dari itu sama saja dengan kali 0,654 dan seterusnya. Jadi ini ada yang berulang. Yang berulang itu adalah 654, dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang ini itu kan kita sudah tahu bahwa 999% itu saya bisa tuliskan seperti ini, yaitu 999 diper dengan 100. Tetapi ini per 100 ya. Lalu dikali. Nah, pertanyaannya, ini bagaimana caranya kita mengubah bentuk desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. Nah, ada sifat kemarin seperti ini. Yang pertama, A diper 9 itu sama saja dengan 0, A dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, AB diper dengan 9 itu sama saja dengan 0, A, B, dan seterusnya. Jadi dia berulang. Lalu untuk A, B, C diper dengan 99 ya. 999 itu setara dengan 0, A, B, C, A, B, C, dan seterusnya. Nah, sifat inilah yang kemudian kita akan gunakan. Jadi kesamaan ini yang akan kita gunakan. Sehingga berarti saya bisa tuliskan untuk kasus yang ini itu 0,654 berarti kalau kita merujuk pada ini dia pengulangannya 3 kali. Ya, berarti ini setara dengan 654 diper dengan 999. Sehingga kalau sudah modelnya seperti ini menjadi sangat mudah. Ini bisa saling cancel. Ya. Berarti sisa apa? Sisa 654 diper dengan 100. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 65,4. Jawaban yang tepat jatuh pada option C. Jadi, kalau saya ingatkan lagi, kalau menemukan pecahan desimal yang berulang seperti ini saja diingat. Kalau berulangnya itu 1 kali, maka berarti dia A per 9. Kalau berulangnya itu 2 kali, maka AB per 99. Kalau berulangnya 3 kali, maka ABC per 999 dan seterusnya. Sehingga ini bisa mengantarkan kita pada jawaban yang tepat dengan waktu yang sangat singkat. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada soal yang berkaitan dengan pecahan. Nah, soal kali ini adalah hasil dari 0,3027 dibagi dengan 0,003 itu sama dengan berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka sebenarnya kita tidak cukup, ini kalau kita cari dengan menggunakan pecahan desimal, maka ini pasti akan sulit. Nah, caranya adalah kita ubah ini ke dalam bentuk bilangan bulat. Nah, karena ini ada 4 angka di belakang koma, maka kita kali saja dengan kedua-duanya, kita kali dengan 10.000 ya. Jadi kita kali dengan 10.000. Nah, 0,3027 dikali 10.000 itu sama saja dengan hasilnya adalah 3027. Lalu dibagi dengan 0,003 dikali 10.000 hasilnya adalah 30. Sehingga kita bisa cari 3027 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 100,5.
Ini kita bisa cari dengan cara bersusun, pembagian bersusun panjang gitu ya. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, soal kali ini itu ada dua hal yang harus Anda ingat. Yang pertama adalah VT saya terkait dengan mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa, serta yang kedua adalah VT saya tentang operasi hitung campuran. Ada 4 sifat. Nah, ketika ini kenapa harus menggunakan sifat itu? Karena ini ada 2 operasi hitung, yaitu ada pembagian, ada penjumlahan. Nah, ketika dihadapkan dengan soal operasi hitung campuran seperti ini, maka karena ini pembagian levelnya lebih tinggi daripada penjumlahan, maka yang dikerja pertama adalah pembagian. Sehingga yang kita cari pertama adalah hasil dari 0,875 dibagi dengan 0,25. Tentu kalau ini kita selesaikan dengan cara biasa, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka ini kita bisa selesaikan dengan mengingat bentuk-bentuk pecahan yang kemarin telah saya buat. Nah, ini untuk 0,875 itu setara dengan 7/8. Sedangkan untuk 0,25 itu setara dengan 1/4. Sehingga untuk yang ini dulu, ya, saya fokus pada pembagian dulu, saya bisa tuliskan menjadi 7/8 bagi, ya, 1/4. Atau ini saya bisa tuliskan 7/8 kali dengan 4/1. Ini berarti sisa 2 ya. Berarti ini menjadi 7/2. 7/2 karena apakah kita berhenti pada pecahan biasa? Jawabannya tidak, karena pilihannya itu semua adalah desimal, ya. Nah, sehingga ini 7/2 itu hasilnya adalah 3,5. Nah, ini berarti kita sudah bisa tuliskan 3,5 ya, ditambah 0,44 ditambah dengan 2,75 itu sama dengan berapa? Karena ini jenisnya sudah sama semua, ya, dan operasinya adalah penjumlahan semua, maka ini sudah bisa kita selesaikan. Bisa kita cari dengan cara penjumlahan bersusun. 3,5, kemudian kita tambah dengan 0,44, kemudian kita tambah dengan 2,75. Ini kita jumlahkan, 4 tambah 5 hasilnya 9. Sebenarnya ketika kita sudah dapat ujungnya seperti ini, lalu di sini kita perhatikan tidak ada yang punya ujung 9, maka otomatis tidak usah lagi kita lanjutkan proses selanjutnya. Itu kita sudah pastikan jawabannya C. Nah, untuk meng-cross-check itu bisa saat ini saya lanjutkan saja. 5 tambah 4 hasilnya adalah 9. 9 tambah 7 hasilnya adalah 6. Ya, 16 berarti 6, simpan 1. Ya. 1 tambah 3, 4. Tambah 0, 4. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah 6,69. Ya. Sehingga pilihan yang tepat jatuh pada option C. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan kembali. Nah, soal kali ini adalah 100 adalah berapa persen dari 150. Nah, ketika dihadapkan dengan soal seperti ini, maka caranya sangat mudah. Ini kita tinggal tuliskan seperti ini. 600 ya, diper dengan 150 dikali dengan 100%. 600 dibagi dengan 150 itu hasilnya adalah 4. Jadi 4 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 400%. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, untuk meng-cross-check-nya sebenarnya boleh cari seperti ini. Apakah betul ketika 400% dari 150 itu adalah 600. Berarti kita bisa tuliskan kalau untuk meng-cross-check ini ya. Berarti 150 dikali ya dengan 400 per 100 ya, 400%. Berarti ini sama saja gini ya. Berarti 150 dikali dengan 4 hasilnya adalah 600. Sehingga
jawaban yang tepat itu jatuh pada option D. Itu juga dikonfirmasi ketika kita mencari sebaliknya gitu. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, soalnya seperti ini. Selisih dari 3,5 dikali dengan 4/3 dan 2/3 dibagi dengan 0,25. Nah, caranya sebenarnya boleh kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa semua. 3,5 itu sama saja kalau kita tuliskan ke dalam pecahan campuran itu sama saja dengan 3/2. Ya. 3/2 itu setara dengan, cara carinya gini. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 tambah 1, 7. Maka ini setara dengan 7/2. Nah, berarti ini yang ini itu setara dengan 7/2. Berarti saya bisa tuliskan seperti ini. 7/2 dikali dengan 4/3. Nah, ini bisa ya. Ini sisa 2 ya. Sisa 2 berarti 2 kali 7 itu 14. 14/3. Untuk part ini kita sudah dapat hasilnya adalah 14/3. Tinggal part yang ini. Untuk part yang ini, ya, berarti saya bisa tuliskan yang 0,25 itu kan setara dengan 1/4, ya. Setara dengan 1/4, sehingga saya bisa tuliskan 2/3 dibagi dengan 1/4. Nah, karena ini bagi, berarti tinggal dibalik belakangnya ya. Berarti 2/3 dikali dengan 4/1. Sehingga ini tinggal kita kali, jawabannya adalah 8/3. Nah, ini kita sudah dapat nih. Kita sudah dapat, tinggal kita cari selisihnya. Berarti untuk bagian akhirnya adalah 14/3 dikurang dengan 8/3. Penyebutnya sudah sama sehingga tinggal kita kurangkan yang atas. 14 dikurang 8 hasilnya adalah 6. 6 per 3 itu hasilnya adalah 2. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 2. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, soal kali ini adalah kita akan mencari 2/3 tambah 1/6 sama dengan titik-titik. Tetapi dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk pecahan biasa. Namun, sebelum ke persen, tentu kita akan mencari dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk soal ini, kita bisa selesaikan seperti ini. 2/3 tambah 1/6 itu karena ini penyebutnya berbeda, ini kita bisa samakan dulu penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka saya bisa tuliskan misal penyebutnya adalah 6 ya. 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4 ya. Tambah 6 dibagi 6 adalah 1, 1 kali 1 ya 1 ya. Sehingga hasilnya ini adalah 5/6. Pertanyaannya adalah untuk 5/6 ini berapa persen gitu ya. Untuk 5/6 itu berapa persen, maka tinggal kita cari 5/6 dikali dengan 100%. Nah, berarti ini sama dengan 500% dibagi dengan 6. Tinggal kita cari 500 bagi 6 itu sama dengan berapa. Ini 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 50. Misalkan 6 kali 8 ya. 6 kali 8 itu adalah 48. Berarti di sini 20. Berarti yang mendekati berapa? Yang mendekati itu adalah 3. 18 ya. Ini adalah 20 lagi ya. Berarti ini 0,33%. Sehingga jawaban yang tepat adalah 83,33%. Maka pilihannya itu jatuh pada option A.